subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Saya pada hari ini ingin menjelaskan tentang program guru motivator literasi. Jadi, ketika saya lolos suatu kegiatan yaitu guru motivator literasi, saya diharapkan untuk mensosialisasikan tentang kegiatan literasi dan ajakan untuk menulis kepada seluruh warga sekolah. Apa sih guru motivator literasi? Akan saya jelaskan lagi secara singkat ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan pada sosialisasi dan motivasi yang saya berikan di YouTube saya untuk siswa maupun untuk guru. Tapi tidak apa-apa, saya ulang kembali. Jadi guru motivator literasi adalah sebuah upaya mendukung dan menyukseskan gerakan literasi nasional dengan berfokus pada warga sekolah untuk mendorong produktivitas karya. Melalui program ini, para guru motivator literasi akan menjadi penggerak terwujudnya karya terbaik oleh warga sekolah, yang dimulai dari guru itu sendiri, karya-karya oleh siswa dan kepala sekolah. Untuk materi hari ini ditujukan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah diharapkan untuk membuat artikel yang akan diterbitkan bersama artikel karya-karya guru yang lainnya. Oke ya, seperti itu. Guru motivator literasi oleh Forum Indonesia Menulis menjadi salah satu upaya untuk melahirkan guru-guru yang akan menjadi role model, menggerakkan dan mengontrol proses kegiatan menghasilkan karya oleh seluruh warga sekolah guna mendorong tercapainya tujuan gerakan literasi nasional. Jadi kegiatan guru motivator literasi ini adalah support ya untuk mendukung gerakan literasi nasional. Oke, proses yang sudah saya lalui kemarin adalah sosialisasi, sudah mengikuti sosialisasi, kemudian seleksi guru. Kemungkinan dari 6.000 guru terseleksi 2.000 guru. Kemudian setelah seleksinya berupa penulisan artikel, kemudian diseleksi, dan yang artikelnya layak maka masuk ke sesi berikutnya, yaitu training of coach. Nah, setelah training of coach, kita diajak untuk memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah. Yang pertama adalah WLS, WLG, dan WLK. Oke, WLS untuk siswa, WLG untuk guru, WLS wisata literasi untuk siswa, kemudian wisata literasi untuk guru, dan yang sudah saya jelaskan di YouTube channel saya sebelumnya. Dan yang saat ini yang akan saya sampaikan adalah teknis penulisan artikel yang akan dilakukan oleh WLK atau wisata literasi oleh kepala sekolah. Seperti alasan sebelumnya, saya menggunakan channel YouTube saya untuk mensosialisasikan kegiatan wisata literasi kepala sekolah ini dikarenakan agar lebih fleksibel terhadap kegiatan kepala sekolah yang sangat padat. Jadi jika memang nanti ada waktu, maka sosialisasi yang saya tampilkan di YouTube channel saya ini bisa dilihat sewaktu-waktu, dan kalaupun mungkin sudah dilihat dan lupa, bisa diputar kembali sehingga jadi lebih fleksibel dan lebih mudah dipahami oleh kepala sekolah. Oke, saya mulai ya. Ini sudah ada PPT-nya, saya menyampaikan dan mengembangkannya saja. Apa sih
cara-cara atau teknis-teknis untuk penulisan artikel. Baik. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang cara penulisan artikel untuk kepala sekolah, kita akan ajak untuk main game sebentar ya. Jadi game agar fokus. Ini coba jangan sebut hurufnya. Ya, sebutlah warna huruf, jangan sebut hurufnya. Saya juga akan coba ya, saya akan mengucapkannya. Kuning. Nah, ini memang ternyata saya juga sempat baca biru ya, tapi sebenarnya yang diminta adalah sebutlah warna huruf. Jangan dibaca biru tapi warna dari hurufnya. Oke, kita coba sekali lagi. Hijau. Ternyata saya membaca ya, hampir saja ini ya. Oke, next. Hitam. Ternyata susah ya. Jadi untuk fokus kita perlu ekstra dan memang siaga ya. Siaga dan fokus, nggak boleh mikir yang lain-lain atau membayangkan yang lain. Kita fokus pada apa yang kita tuju ya, dalam hal ini adalah kita menyebutkan warnanya bukan hurufnya. Next. Biru. Hampir saja mengucapkan ungu. Oke. Ini ungu ya. Wah, ungu ya. Hijau, hampir menyebut hijau juga. Oke. Jadi sebenarnya dari game singkat ini adalah penjelasan bahwa untuk menulis buku atau mulai mengenal literasi dan mulai mengembangkan literasi, kita itu harus fokus. Ini pengalaman saya pribadi ya. Sudah berkali-kali saya punya ide untuk menulis cerpen, puisi atau apapun. Tapi ketika saya tidak fokus, bikinnya hanya setengah kemudian saya tinggal nggak sampai selesai, maka itu hanya tumpukan karya-karya setengah jadi dan nggak bisa diterbitkan menjadi suatu buku yang ber-ISBN. Malah ketika saya sempat baca-baca karya saya yang setengah-setengah itu nyesel banget, ternyata kok tulisan saya itu menarik ya. Tapi karena saya nggak fokus, nggak sampai selesai. Dan akhirnya mubazir. Oke, jadi ketika kita mulai berliterasi, belajar menulis, kunci utamanya adalah fokus. Oke. Oke, saya jelaskan modul wisata literasi untuk kepala sekolah. Output kegiatan yang pertama adalah kepala sekolah mendapatkan motivasi kuat untuk menulis dan produktif berkarya. Sebenarnya untuk kepala sekolah sangat berat ya, karena kesibukan yang sangat padat di kepemimpinannya, mungkin akan sangat terbatas waktunya. Tapi mungkin diharapkan kepala sekolah bisa memberikan contoh atau tauladan kepada semua warga sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya tidak menulis, mungkin kalau memotivasi seluruh warga sekolahnya untuk menulis, maka kurang greget kayaknya. Jadi diharapkan kepala sekolah juga menyiapkan karya dan menulis artikel tentang inovasinya yang bisa dijadikan tauladan seluruh warga sekolah. Jadi seluruh warga sekolah juga pun semangat untuk menulis. Oke, output kegiatan yang kedua adalah kepala sekolah praktik dan menyelesaikan tulisan. Satu kepala sekolah, satu tulisan. Kompetensinya adalah satu, menulis artikel tentang manajemen kepemimpinan inovatif atau inspiratif oleh kepala sekolah. Jadi di sini kepala sekolah bisa menceritakan tentang inovasi-inovasi atau kegiatan inspiratif apa yang dilakukan selama kepemimpinannya, bisa diceritakan dalam artikel ini. Yang berikutnya adalah ini susunan kegiatan ya. Sebenarnya kegiatan hari ini 2 jam 30 menit, disarankan oleh panitia 2 jam 30 menit. Tapi mungkin di YouTube ini tidak sampai 2 jam 30 menit ya. Jadi saya akan menjelaskan poin-poinnya. Untuk pendampingan penulisannya, saya kepala sekolah bisa
berkoordinasi dan menghubungi saya jika membutuhkan bantuan pada saat penulisan. Jadi kita akan berkomunikasi secara intens. Kalau pada WLG, Wisata Literasi Guru, kita membuat grup. Jadi ketika konsultasi atau ingin tanya jawab atau ada sesuatu yang tidak dipahami, maka kita akan membahasnya di grup. Jadi efisien, jadi tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar baik secara online maupun offline. Jadi tetap berliterasi tapi jangan lupa mengajar. Dan itu juga di WLS ya, wisata literasi untuk siswa sama. Jadi kita juga ada grup untuk melakukan pendampingan dan menjelaskan apa-apa yang mungkin tidak dipahami dalam penulisan artikel. Oke. Yang pertama adalah GML menyapa peserta. Ini tadi saya sudah menyapa ya, insya Allah ya, bismillah. Nggak keskip. Yang kedua, berdoa bersama. 3. GML menyampaikan pentingnya skill menulis dan peran apa yang dapat diberikan dengan menulis. 4. GML menyampaikan output dari pelatihan. 5. GML menyampaikan materi menulis artikel manajemen kepemimpinan inovatif inspiratif oleh kepala sekolah. Oke. Untuk menyapa peserta sudah. Yang kedua belum ya. Oke, sebelum kita masuk ke susunan acara yang ketiga, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini meskipun hanya tayang di channel YouTube saya pribadi, saya harap bisa bermanfaat dan mampu memotivasi tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru atau siswa yang ada di sekolah kita, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang mulai peduli terhadap literasi bisa dan memanfaatkan motivasi saya ini untuk mengembangkan literasi untuk yang lebih baik lagi. Oke, tidak berlama-lama, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga semua tujuan baik kita ini bisa tercapai atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Acara yang ketiga menyampaikan pentingnya skill menulis dan peran apa yang dapat diberikan dengan menulis. Oke. Menulis artikel. Jadi, kepala sekolah diharapkan menulis artikel tentang manajemen kepemimpinan inovatif dan atau inspiratif oleh kepala sekolah. Isi tulisannya yang pertama, visi yang selama ini dipakai saat memimpin sebagai kepala sekolah. 2. Prinsip yang dimiliki saat dihadapkan dengan tantangan yang berat. 3. Pengalaman pribadi, apa tantangannya, strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan itu. Oke, next. Contoh singkat penulisannya. Contoh ini ya, seni menjadi kepala sekolah yang inspiratif. Ini judulnya. Yang pertama, visi yang selama ini dipakai saat memimpin sebagai kepala sekolah. Ini contohnya ya. Saya Erdian, seorang kepala sekolah di sebuah SMP di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mengemban amanah sebagai pemimpin tentulah tidak mudah, apalagi di masa sulit seperti ini. Sebagai kepala sekolah, saya harus berani melakukan perubahan dan berani mengambil resiko dalam berinovasi untuk menjadi pemimpin pendidikan masa depan dan menjadi roda perubahan pada sistem pendidikan di Indonesia. 2. Prinsip yang dimiliki saat dihadapkan dengan tantangan berat. Ya. Jadi menjelaskan tentang idealis dan prinsip-prinsip yang ada di pemikiran kepala sekolah untuk menjalankan pemerintahan atau kepemimpinannya di sekolah ya. Saat mendapati problem yang melibatkan setiap elemen sekolah, saya berusaha untuk selalu sigap. Sebagai contoh, tatkala mengetahui penyebab utama dari permasalahan yang dihadapi guru-guru, saya selalu merencanakan beberapa tindakan. Saya berprinsip untuk sesegera mungkin mengatasi setiap persoalan yang muncul agar tidak berlarut-larut. 3. Pengalaman pribadi.
Saat dihadapkan dengan kondisi pandemi, dengan kemampuan para guru yang sangat terbatas untuk mengajar daring, maka saya langsung membuat beberapa kebijakan. Salah satunya adalah mengadakan in-house training, yakni salah satunya mengajak guru berbelanja ilmu secara online dan menggunakannya sebagai sumber penguatan guru. Selain itu, dia juga mendelegasikan guru yang memiliki kemampuan IT untuk mengelola sumber belajar tersebut agar dapat dimanfaatkan saat pelatihan. Oke ya, tadi contohnya. Jadi tentang apa yang ada dipikirkan kepala sekolah dalam menjalankan pemerintahan ya, sudah saya sebutkan tadi. Oke, berikutnya pentingnya skill menulis. Ya. Yang pertama bisa dikenal orang. Tentunya kalau kita bisa menulis dan melahirkan buku yang ber-ISBN, maka otomatis kita akan dikenal orang. Kemudian 2, royalti. Jika buku kita laris di pasaran, otomatis kita juga dapat keuntungan ya. Tidak hanya dikenal, kemungkinan dapat keuntungan atau secara materi. Apalagi kalau bukunya sudah dicetak berkali-kali ya. Jadi ada beberapa karya yang meskipun orangnya sudah meninggal, tapi keluarganya atau warisnya bisa menikmati ya karena usaha yang berhubungan dengan karya tulisan hak cipta. Maka jika karya atau tulisan Anda keren, jangan kaget jika tidak hanya di masa hidup Anda, mungkin anak cucu Anda bisa menikmati hasilnya juga. 3, lebih didengar. Nah, otomatis ya kalau orang yang terkenal, kalau punya royalti banyak, berarti orang yang sangat kaya, sudah pinter, melahirkan buku, terkenal, kaya raya, pasti lebih didengar. Sebagai orang biasa atau guru biasa tidak banyak yang mau mendengar. Ya kalau orang terkenal pasti kan mau didengar. Ya, kadang-kadang di kelas saja guru kan tidak diperhatikan ya karena ya mungkin bukan orang terkenal. Mungkin kalau artis datang ke sekolah mungkin anak-anak lebih memperhatikan. Nah ini fungsinya kalau kita terkenal secara finansial strong, maka pendapat kita yang insya Allah positif, ide-ide kita untuk segala kegiatan pasti akan diperhatikan. Oke, next 4, bisa menginspirasi banyak orang. Tulislah yang baik, tulislah yang bermanfaat, maka suatu saat buku Anda tersebar luas, ia akan menjadi inspirasi orang lain. Jadi kalau karya kita bagus, bisa menjadi inspirasi atau ide orang lain untuk menyusul langkah kita. Langkah yang kita ambil yang ternyata sangat bermanfaat, menghasilkan ya, dan bisa jadi amal kita di akhirat nanti, pasti akan diambil idenya, entah diambil utuh atau dimodifikasi oleh orang lain yang kagum sama kita. Dan kalau orang itu berhasil dan sukses setelah melihat kita ya, maka insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. 5, meninggalkan jejak literasi. Jika sudah meninggal, orang-orang akan tetap membaca karya Anda, akan merasakan manfaatnya, dan berdoalah setiap apa yang ditulis akan menjadi amal jariah. Oke ya, jejak literasi ya. Ini tidak hanya jejak literasi yang positif ya. Kalau kita menulis sesuatu atau menciptakan suatu karya yang negatif, ya, kemudian merusak nama baik kita, itu tidak akan mudah hilang. Jadi kita harus hati-hati ya karena ada jejak literasi. Jangan sampai buku yang kita karang tidak layak, kemudian tahu anak atau cucu kita, oh ternyata orang tuaku seperti ini ya, tulisannya tentang ini. Kemudian nenekku ternyata tulisannya tentang ini yang mungkin kurang layak ditampilkan untuk anak seusianya. Maka itu tidak akan mudah hilang karena di era digital ini jejak literasi selalu ada. 6, terapi kesehatan. Mereka yang memiliki waktu untuk menulis bisa membantu menuangkan perasaan dan pikiran sehingga tidak memendamnya dalam hati, karena bila terlalu lama ditahan bisa menjadi beban bagi tubuh seseorang.
Sama ya seperti yang saya share ke anak-anak, kadang-kadang saat kita nggak ada teman untuk curhat, menulis sebagai salah satu alternatif untuk menenangkan perasaan kita, untuk meluapkan apa yang kita rasakan meskipun tidak berupa kata-kata membentak, berteriak dan lain sebagainya. Insya Allah dengan menulis itu perasaan akan sudah lego. Itu saya rasakan sendiri ya, kadang ketika saya sering menulis baik itu puisi atau cerpen, saya itu udah nggak terlalu butuh untuk curhat atau sharing sesuatu ke orang lain, karena saya merasa udah saya katakan di puisi saya maupun tulisan-tulisan saya. Oke. 7, untuk jenjang karir guru atau kenaikan pangkat. Otomatis ya ini ya, untuk PNS guru kenaikan pangkat kita harus mempunyai karya dan inovasi ya, dengan angka kredit tertentu. Dan untuk kenaikan pangkat ini kita harus hati-hati. Biasanya yang diakui angka kreditnya untuk kenaikan pangkat adalah yang penulis 1 dan penulis 2. Oke ya, next. Penulisan profil menulis. Setelah menulis jangan lupa Bapak Kepala Sekolah harus menulis profilnya. Profil penulis secara umum memuat tentang nama, nama sapaan, tempat tanggal lahir, kesibukan atau pekerjaan, kontak yang dihubungi. Contoh ini ya, profil penulis bernama Titik Rubaida SPD, akrab disapa Titik, lahir di Karanganyar 23 Oktober 1968, dari pasangan Sri Mulyadi dan Titik Rumijanti. Saat ini penulis ingin mencoba mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di sebuah sekolah menengah atas di Cirebon, Jawa Barat. Penulis memiliki moto hidup untuk tumbuh dan berkembang untuk dunia pendidikan. Penulis bisa dihubungi di email yang sudah dicantumkan ini. Seperti itu ya. Tidak usah profil yang banyak, ini sudah cukup ya. Oke, lampiran. Jangan lupa ya, ini yang harus diingat. Tulisan diketik dalam Microsoft Word dengan ketentuan ukuran kertas A4, margin halaman top, bottom, left, right semuanya 3 cm. Jenis font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,15. Panjang tulisannya adalah 3-4 halaman. Setiap tulisan memuat judul, nama penulis, isi tulisan, profil singkat. Oke, next. Oke, itu aja penjelasan untuk memotivasi dan memberikan pendampingan agar kepala sekolah juga ikut menulis artikel yang bisa nanti diterbitkan bersama dengan artikel yang dibuat oleh guru-guru SMK Negeri 10 Surabaya. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Sekolah bisa menanyakan langsung ke saya melalui WA atau bagaimana seluangnya waktu Bapak, atau jika memang belum bisa ada waktu luang untuk mendengarkan penjelasan saya, Bapak bisa lihat di YouTube saya, YouTube Suminar Pujawati Official. Oke, saya akhiri. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, selamat berkarya, selamat menulis, semoga bisa menginspirasi seluruh warga sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.